Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tandri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-7 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu efektivitas kebijakan tarifikasi antara negara BRICS. Adapun latar belakang dari materi yang saya bawakan yaitu kebijakan tarif antara negara-negara BRICS yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan menjadi perhatian utama dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Negara-negara ini meskipun memiliki perbedaan dalam sistem politik dan ekonomi, telah berusaha untuk memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional melalui kebijakan tarif. Kebijakan tarif ini berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi industri domestik, meningkatkan pendapatan negara, dan mengatur hubungan perdagangan dengan negara mitra. Namun, penerapan tarif ini seringkali menimbulkan ketegangan baik di dalam kelompok BRICS sendiri maupun dengan negara-negara lain, karena dapat mempengaruhi kestabilan pasar internasional dan arus perdagangan global. Perbedaan kepentingan antar negara anggota BRICS juga mempengaruhi cara mereka merancang dan menerapkan kebijakan tarif yang dapat menciptakan tantangan dalam mencapai tujuan kolektif. Menurut data dari World Trade Organization atau WTO, nilai perdagangan antara negara-negara BRICS telah meningkat secara signifikan dalam 2 dekade terakhir. Pada tahun 2001, total perdagangan intra-BRICS hanya sekitar 57,3 miliar, sedangkan pada tahun 2021, angka ini telah melampaui 400 miliar. Meskipun ada lonjakan signifikan, kebijakan tarif yang diterapkan oleh masing-masing negara BRICS menunjukkan variasi yang cukup besar. Misalnya, Cina mengenakan tarif impor yang relatif lebih rendah dibandingkan India yang memiliki tarif yang lebih tinggi untuk melindungi industri dalam negerinya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara BRICS, kebijakan tarif yang berbeda-beda mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai integrasi ekonomi yang lebih dalam. Penting untuk membahas efektivitas kebijakan tarif antara negara-negara BRICS karena kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap hubungan perdagangan mereka dan kestabilan ekonomi global. Memahami bagaimana kebijakan tarif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara anggota BRICS serta interaksi dengan negara lain, terutama dalam konteks persaingan dengan kekuatan ekonomi besar seperti AS dan Uni Eropa, sangat relevan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Adapun rumusan masalah dari materi yang saya bawakan, yang pertama itu, apa dampak kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara BRICS terhadap perdagangan intra-BRICS? Yang kedua, mengapa terdapat perbedaan dalam kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara BRICS dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas kebijakan perdagangan mereka? Dan yang ketiga, masalah bagaimana kebijakan tarif negara-negara BRICS mempengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara non-BRICS, khususnya negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari materi yang saya bawakan. Yang pertama itu, teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antar negara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan tarif. Teori-teori dasar perdagangan internasional seperti teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo tahun 1817 menjelaskan bahwa negara akan memfokuskan sumber daya pada produksi barang dan jasa yang paling efisien untuk diperdagangkan dengan negara lain. Dalam konteks BRICS, meskipun setiap negara memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, kebijakan tarif dapat mempengaruhi aliran perdagangan antara negara-negara anggota dan dengan negara lain.
Negara-negara BRICS seringkali menggunakan tarif untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan internasional. Tetapi hal ini juga dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan global. Yang kedua, kebijakan tarif dan proteksionisme. Kebijakan tarif adalah salah satu bentuk proteksionisme yang mengacu pada upaya negara untuk melindungi industri domestiknya dengan mengenakan pajak atau tarif pada barang impor. Menurut teori ekonomi klasik, proteksionisme dianggap dapat merugikan efisiensi ekonomi global karena dapat menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya. Namun, dalam praktek, negara-negara berkembang seperti anggota BRICS sering menggunakan tarif sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Krugman tahun 2018. Selain itu, penerapan kebijakan tarif juga dipengaruhi oleh aspek politik. Dengan negara-negara tertentu mungkin lebih cenderung mengimplementasikan tarif untuk alasan strategis atau negosiasi perdagangan. Yang ketiga, integrasi ekonomi dalam kelompok negara berkembang. Negara-negara BRICS berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi untuk memperkuat posisi mereka dalam perekonomian global. Dalam hal ini, kebijakan tarif menjadi salah satu alat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi domestik dengan kepentingan integrasi ekonomi di dalam kelompok. Menurut teori integrasi ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Bella Balassa tahun 1961, integrasi ekonomi dapat mencakup berbagai bentuk dari zona perdagangan bebas hingga pasar bersama. Namun, keberhasilan integrasi ini seringkali bergantung pada kebijakan tarif yang diterapkan oleh masing-masing negara. Jika kebijakan tarif yang diterapkan terlalu protektif atau tidak konsisten, maka integrasi ekonomi yang lebih dalam antara negara-negara BRICS bisa terhambat. Dan yang keempat, pengaruh kebijakan tarif terhadap negara-negara non-BRICS. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara BRICS tidak hanya mempengaruhi perdagangan di antara mereka, tetapi juga berpengaruh pada hubungan dengan negara-negara non-BRICS. Sebagai contoh, kebijakan tarif yang diterapkan oleh China terhadap barang-barang dari Amerika Serikat telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Dalam hal ini, teori perdagangan internasional seperti teori hukum tarif atau tarif revenue theory dan teori asimetri ekonomi dapat menjelaskan dampak dari kebijakan tarif terhadap hubungan perdagangan global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa seringkali merespons kebijakan tarif dengan mengenakan tarif balasan yang dapat mempengaruhi kestabilan pasar global dan pertumbuhan ekonomi internasional. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu dampak kebijakan tarif terhadap perdagangan intra-BRICS. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara BRICS memiliki dampak signifikan terhadap arus perdagangan antar negara anggota. Berdasarkan teori perdagangan internasional, setiap negara memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi barang dan jasa. Namun, kebijakan tarif yang dikenakan dapat menghalangi optimalisasi keunggulan tersebut, terutama ketika tarif yang diterapkan terlalu protektif. Sebagai contoh, meskipun China memiliki biaya produksi yang lebih rendah, kebijakan tarif yang lebih tinggi di India dan Brasil bisa menghambat aliran barang antara kedua negara tersebut. Menurut Balassa tahun 1961, integrasi ekonomi dalam kelompok negara berkembang seperti BRICS seharusnya memperhitungkan pengurangan hambatan perdagangan seperti tarif untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jika kebijakan tarif yang diterapkan cenderung melindungi industri dalam negeri secara berlebihan, maka justru akan mengurangi potensi perdagangan intra-BRICS karena pasar menjadi lebih tertutup dan tidak kompetitif. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan kebijakan tarif dan pengaruhnya terhadap efektivitas kebijakan perdagangan. Setiap negara anggota BRICS memiliki latar belakang ekonomi dan kepentingan nasional yang berbeda yang tercermin dalam kebijakan tarif yang mereka terapkan.
Dalam hal ini, teori proteksionisme dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan kebijakan tarif antara negara-negara tersebut. Negara-negara seperti India dan Brasil yang memiliki industri domestik yang lebih berkembang cenderung lebih protektif dengan menetapkan tarif impor yang lebih tinggi untuk melindungi sektor-sektor strategis mereka. Sebaliknya, Cina cenderung menerapkan tarif yang lebih rendah untuk mendukung perdagangan internasional yang lebih terbuka. Menurut Krugman tahun 2018, kebijakan proteksionisme dalam bentuk tarif dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan antar negara, meskipun pada awalnya dapat melindungi industri domestik. Perbedaan kebijakan tarif ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengurangi efektivitas kebijakan perdagangan dalam menciptakan pasar yang lebih terintegrasi di dalam kelompok BRICS, serta berpotensi menciptakan ketegangan perdagangan di antara negara-negara anggota. Pembahasan yang ketiga yaitu dampak kebijakan tarif BRICS terhadap negara non-BRICS. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh negara-negara BRICS juga tidak hanya mempengaruhi perdagangan antar anggota BRICS, tetapi juga hubungan mereka dengan negara-negara non-BRICS, terutama negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebagai contoh, kebijakan tarif Cina terhadap barang-barang dari Amerika Serikat telah menciptakan ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Menurut teori hukum tarif, ketika suatu negara mengenakan tarif, negara mitra sering merespon dengan mengenakan tarif balasan. Hal ini dapat memperburuk ketegangan perdagangan global dan menciptakan kebuntuan dalam perundingan internasional. Dalam konteks BRICS, ketegangan semacam ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global yang menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang yang masih bergantung pada pasar ekspor besar seperti AS dan UA. Oleh karena itu, meskipun kebijakan tarif dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi pasar domestik, dampak dari kebijakan ini terhadap hubungan internasional harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk mencegah ketidakstabilan dalam perdagangan global. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan yaitu kebijakan tarif antara negara-negara BRICS memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk aliran perdagangan antar negara anggota dan dalam hubungan mereka dengan negara-negara ekonomi besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dampak kebijakan tarif ini dapat dilihat dari bagaimana perbedaan tarif yang diterapkan oleh negara-negara BRICS mempengaruhi integrasi ekonomi di dalam kelompok tersebut. Meskipun kebijakan tarif dapat berfungsi sebagai alat proteksionisme untuk melindungi industri domestik dan meningkatkan pendapatan negara, perbedaan kebijakan tarif antara anggota BRICS dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan perdagangan yang lebih terintegrasi. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh masing-masing negara anggota BRICS juga mempengaruhi hubungan mereka dengan negara-negara non-BRICS, khususnya dalam konteks ketegangan perdagangan global. Penerapan tarif yang tidak konsisten dapat menyebabkan respon balik dari negara mitra dagang dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional. Efektivitas kebijakan tarif BRICS dalam mencapai tujuan ekonomi kelompok ini sangat bergantung pada koordinasi yang lebih erat antar negara anggota dan pengelolaan kebijakan yang lebih harmonis. Adapun saran yang pertama itu harmonisasi kebijakan tarif antar negara BRICS. Negara-negara BRICS sebaiknya mempertimbangkan untuk lebih mengharmonisasikan kebijakan tarif mereka guna menciptakan pasar yang lebih terbuka dan terintegrasi. Harmonisasi kebijakan tarif ini akan membantu meminimalkan distorsi dalam perdagangan intra-BRICS dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh kawasan. Pendekatan yang lebih konsisten dalam kebijakan tarif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perdagangan dalam mencapai tujuan kolektif BRICS. Yang kedua, peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara non-BRICS. Negara-negara BRICS perlu meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara non-BRICS untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan tarif yang berlebihan yang dapat merugikan hubungan perdagangan dengan kekuatan ekonomi besar seperti AS dan Uni Eropa. Dengan mengurangi ketegangan perdagangan dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut,
BRICS dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih stabil dan saling menguntungkan. Yang ketiga, evaluasi berkala terhadap kebijakan tarif. Untuk memastikan bahwa kebijakan tarif tetap efektif dalam mendorong tujuan ekonomi nasional dan kolektif, BRICS perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tarif yang diterapkan. Evaluasi ini penting untuk menilai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan stabilitas pasar global, serta untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi internasional. Dan yang terakhir, mengutamakan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. BRICS dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan tarif yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan investasi dalam teknologi hijau yang tidak hanya akan memperkuat sektor domestik, tetapi juga mendorong integrasi ekonomi global yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.